Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah, yaitu kita telah menyelesaikan bulan Ramadan, dan juga alhamdulillah Syawal sudah selesai. Sedikit lagi kita akan memasuki hari raya yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha, Kurban. Nanti rame lagi ya, jualan kambing, jualan sapi. Jadi nanti insya Allah pembahasan kita nanti, bukan sekarang, itu nanti akan berkaitan dengan kurban. Termasuk nanti kalau sempat kita akan bahas tentang takbiran juga ya. Bagaimana sih Allah dan Rasulnya menganjurkan takbir, baik di hari raya Idul Adhanya atau takbir di hari tasyrik. Juga nanti kita akan bahas mengenai salat Idnya dan orang-orang yang tidak bisa melaksanakan salat Id berjamaah, bagaimana sebaiknya mereka. Itu insya Allah akan kita bahas tentang Idul Adha biidznillah ta'ala, tapi bukan sekarang. Kembali lagi bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita ini alhamdulillah telah menyelesaikan bulan Ramadan. Sebenarnya yang penting bagi kita setelah menyelesaikan Ramadan sebenarnya adalah kita berharap agar bulan Ramadan yang kita lalui kemarin itu seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perbanyak doa di saat-saat ini, dan terus kita berdoa semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita di Ramadan khususnya dan di luar Ramadan umumnya. Kenapa Ramadan menjadi khusus? Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita mengamalkan banyak sekali amalan yang di luar Ramadan mungkin kita tidak amalkan, atau jumlahnya menjadi lebih sedikit di luar Ramadan. Bayangkan di bulan Ramadan kita itu melakukan sahur ya. Setiap hari kita sahur. Sambil sahur kita berdoa dan beristighfar. Kemudian siangnya kita berpuasa. Kemudian kita berbuka puasa dan memberi bukaan puasa. Kemudian kita tarawih.
kemudian kita tadarus Al-Quran, kemudian kita membayar zakat fitrah atau zakat fitri, kemudian kita membayar zakat mal bagi yang bayar zakat mal, kemudian kita beriktikaf, kemudian ada satu malam yang kita lalui insyaallah dan sudah kita lalui, yaitu Lailatul Qadar. Itu adalah lipatan dan tumpukan pahala yang benar-benar sulit untuk dihitung. Tumpukan pahala yang besar. Umur kita ini sepanjang-panjangnya umur kita pasti pendek. Ya enggak, Pak? Sepanjang-panjangnya umur kita pasti pendek. Berapa Bapak umurnya yang paling panjang di sini? Paling senior. Hah? Beliau tampangnya udah kelihatan nih. Sini muda-muda nih. Yang senior berapa? 70 ke atas. 78, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita belum tentu sampai 78, 80, Bapak. Lupa. Oh, 77. Saking tuanya lupa. 77. Sepanjang-panjangnya umur kita pendek. Dan sebanyak-banyaknya amal soleh kita sedikit. Mau hitung-hitungan? Sedikit. Sebanyak-banyaknya amal soleh kita sedikit. Sepanjang-panjangnya umur kita sedikit. Pendek. Maka Ramadan itu adalah tempat penting bagi seorang muslim untuk menabung tabungan yang banyak di waktu yang singkat dan pendek. Sekarang Ramadan sudah berlalu, kita cuma bisa berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari taqabbal minna. Salat malam kami, tarawih kami, taqabbal minna. Terimalah dari kami dan maafkan kekurangan-kekurangan kami dalam beribadah. Sambil sholat, sambil melayang-melayang pikirannya, sambil puasa, sambil matanya matanya kanan kiri, lidahnya depan belakang kanan kiri. Sesempurnanya amal ibadah kita tetap tidak sempurna. Jadi apa yang kita harapkan? Diterima oleh Allah. Itu aja yang kita harapkan. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang perlu kita ulang-ulangi dan terus-menerus kita lakukan ketika setelah Ramadan ini. Dan kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bisa masuk kepada Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kita akan memasukinya atau tidak. Sementara umur kita pas-pasan, umur kita tidak tahu berapa, amal kita juga pas-pasan. Jadi Ramadan yang kemarin adalah harapan sebuah tumpukan amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, keluarga dan seluruh umat yang mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini temanya kita belum masuk ke dalam fikih. Kita belum masuk ke dalam fikih. Kita masih mau kuliah umum dulu. Ana izin untuk memberikan kuliah umum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Surat Al-Jumu'ah. Ayat ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka tinggalkanlah perdagangan dan segeralah menuju Allah Azza wa Jalla, yakni untuk salat Jumat. Dari sini muncul hukum haram jual beli di saat khutbah, di saat azan saat azan Jumat, saat khutbah Jumat. Harta yang didapat dari jual beli saat khutbah Jumat haram. Sebab salat Jumat adalah wajib. Allah mengatakan tinggalkan perdagangan dan segeralah menuju masjid untuk salat Jumat. Tapi kebanyakan mumpung khatib belum qomat, masih di atas mimbar, makan siang dulu ya. Makan waktu dulu. Musibah. Jadi kalau sudah azan, tinggalkan perdagangan, tinggalkan pekerjaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jika kalian mengetahui. Artinya pahala salat Jumat lebih baik daripada keuntungan yang diraih saat khatib berkhutbah Jumat. Saat azan berkumandang, dia transaksi dapat untung. Mana lebih baik? Keuntungan atau pahala salat Jumat? Pahala dengerin khutbah Jumat dan salat Jumat? Pahalanya. Pahala salat Jumat dari khutbah. Pahala mendengarkan khutbah Jumat dan juga salat Jumat yang Allah siapkan lebih baik daripada keuntungan yang diraih saat itu bagi orang yang berdagang. Kemudian Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalah. Ini yang penting. Fa idza qudiyatis salatu, apabila telah selesai salat, fantashiru fil ard. Kalau salatnya sudah selesai, salat Jumat, maka silakan kalian bertebaran di atas muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan cari rizki. Silakan lanjutkan jualan. Lanjutkan apa? Jual beli atau pekerjaan, cari rizki. Di sini ada satu ayat yang menarik di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Carilah rizki dan perbanyak zikir. Carilah rizki dan perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak mengingat Allah, perbanyak zikir. Ini perbanyak zikirnya kapan ini? Lagi salat, lagi di masjid, atau lagi nyari rizki? Lagi nyari rizki. Kata Allah, wabtaghu min fadlillah. Silakan kalian cari karunia Allah. Silakan bekerja. Silakan berdagang kembali setelah salat Jumat. Atau setelah salat zuhur, enggak apa-apa. Ini khususnya Jumat, umumnya semua salat. Ya. Setelah salat silakan kalian mencari rezeki. Tetapi kata Allah, wadhkurullaha katsira. Dan berzikirlah kepada Allah dengan banyak.
Apa artinya banyak? Zikir banyak. Apa artinya zikir banyak itu? Jadi lebih banyak ngitung keuntungan apa zikir nih berarti ini? Lebih banyak nawarin barang atau zikir di sini? Sini zikir kathir, kathira. Disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak zikir. Artinya zikir itu nanti bisa zikir-zikir yang diajarkan Nabi seperti istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini lafaz-lafaz zikir. Diperbanyak zikir. Kapan banyak zikir? Lagi nyari? Lagi nyari rizki. Siapa di sini yang sedang sambil bekerja nyari rizki banyak zikir? Siapa di sini? Nggak enak aku ngaku ya. Tersombong lagi. Saya udah nggak kerja saat udah pensiun, jadi nggak banyak zikir. Makin banyak zikir. Yang sibuk dengan urusan dunia saja suruh banyak zikir. Itu begitu, jangan salah paham. Oh, kalau yang suruh zikir yang kerja doang, yang udah pensiun nggak zikir, salah paham. Bukan begitu memahaminya. Seseorang yang sibuk dengan urusan dunia, cari rezeki itu sibuk. Mau dia kerja, mau dia pedagang, pegawai pedagang sama-sama sibuk. Mana ada orang nyari kerja santai-santai? Nggak ada. Ya pasti dia sibuk. Tapi ada juga sih yang santai, jaga pos kapling. Kadang santai itu. Ya, ada juga kadang Gojek nungguin orderan, kadang juga pedagang kaki lima itu kadang juga. Tapi dia secara umum orang yang mencari rizki baik berdagang atau bekerja, mereka itu sibuk berpikir dengan pikiran pekerjaannya atau perdagangannya. Justru mereka yang sibuk saja disuruh berzikir dan banyak disuruh berzikirnya. Wadhkurullaha katsira. Bukan cuman zikir-zikiran doang. Zikir yang banyak. Subhanallah. Zikir yang banyak sambil kerja. Zikir ini susah sekali. Coba aja, ini susah, ini tidak mudah. Menggabungkan antara urusan dunia mencari rizki dengan mengingat Allah sang pemberi rizki. Itu susah sekali. Kebanyakan orang kalau sudah bekerja, rapat, musyawarah, apalagi tawar-menawar, pencatatan-pencatatan, walhasil akhirnya lupa zikir kepada Allah. Bahkan bukan hanya lupa zikir, sampai panggilan azan pun dilupakan. Subhanallah. Cuman Ramadan aja yang memudahkan kita untuk zikir kepada Allah. Kalau Ramadan itu Allah bantu kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Waktu salat semua orang salat karena semua puasa. Ya, itu kalau di kantor-kantor kajian zuhur kalau Ramadan ramainya bukan main. Kalau bukan Ramadan sepinya bukan main. Orang pada makan. Ramadan itu subhanallah Allah membantu kita untuk bertakwa kepadanya, taat kepadanya, subhanallah. Tapi Ramadan sudah berlalu. Kita sudah jadi orang biasa lagi. Kemarin jadi orang soleh. Sekarang jadi orang biasa lagi. Semoga Allah kuatkan kita istiqamah. Jadi di luar Ramadan ini tidak mudah kita mengingat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mengingat Allah ketika mencari rezeki. Wadhkurullaha katsira, bukan hanya mengingat Allah tetapi banyak mengingat Allah. Kemudian Allah janjikan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Subhanallah. Untung. Subhanallah, ini untungnya untung apa ini? Hah? Ini umum. Di sini umum. Kalian beruntung.
Ini untung dapat menang dagangannya laku atau untung dapat pahala nih? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Beruntung apa nggak disebut? Maka betul, kalau ayat seperti ini berkemungkinan beruntung dalam dua hal. Kalian beruntung dalam perdagangan kalian, dijauhkan dari musibah, dan kalian beruntung dalam urusan akhirat kalian. Masya Allah. Jadi di dalam aktivitas duniawi kita disuruh banyak mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Dan Allah menjanjikan keuntungan. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Maka kaum muslimin, dari ayat ini amalannya adalah memahami bahwa zikir itu menjadi penting di dalam dunia kerja. Justru zikir itu mengingat Allah. Antum kalau istighfar, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, insyaallah antum enggak akan orang itu enggak akan korupsi. Enggak akan zalim. Mana mungkinlah orang menggabungkan astagfirullah, 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 astagfirullah sambil curi. Mana? Ya. Jarang sekali, kalaupun ada itu syaitan, kerjaan syaitan. Menggabungkan antara hati yang mengingat Allah, benak yang mengingat Allah dengan maksiat dalam pekerjaan, mustahil. Orang yang mengingat Allah, dia akan takut dengan dagangannya kurang timbangan. Dia akan takut dengan dagangannya tidak sesuai dengan deskripsi yang dideskripsikan. Dia akan takut menzalimi gaji karyawannya. Dia akan takut menzalimi hak fulan. Dia akan takut lupa bayar fulan. Dia akan takut dengan hutangnya terhadap fulan. Jadi justru mengingat Allah itu lebih penting di tempat pekerjaan. Karena kalau di masjid udah pasti nggak ada yang maling di sini, kecuali maling datang dadakan. Tapi kalau yang kita ke masjid sini udah pasti baik nih, di masjid baik semua. Insyaallah lagi di sini, tapi kalau udah keluar, berubah lagi. Berubah lagi, artinya kalau udah di masjid orang pasti berzikir, majelis ilmu pasti berzikir, ba'da shalah berzikir, yakni ingat Allah. Zikir itu mengingat Allah. Justru yang penting berzikir adalah ketika di luar masjid, di luar majelis ta'lim, di luar majelis ilmu, di tempat-tempat kita mencari karunia Allah, mencari rizki. Ayat ini menjelaskan bahwa mencari rizki, bahwa berzikir di tempat mencari rezeki dan bekerja lebih penting atau penting untuk dilakukan. Cara mengamalkannya adalah memperbanyak zikir di dalam kegiatan kita sehari-hari, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Mengingat Allah dengan istighfar, dengan subhanallah, dengan mengingat surga, dengan mengharapkan pahala dari pekerjaan kita, mengharapkan pahala dari jual beli yang memudahkan. Ya udah, saya mudahkan, saya turunkan harganya, saya ringankan dengan membantu orang lain dalam pekerjaan. Mengingat Allah, mengingat pahala, termasuk mengingat pahala dalam bekerja itu mengingat Allah. Mengingat surga dalam bekerja itu mengingat Allah. Mengingat kebaikan-kebaikan dalam saat bekerja itu juga bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, takut kepada Allah ketika bekerja, ketika berdagang, itu juga termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwa infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat perdagangan atau mereka melihat senda gurau, permainan lah. Ini kisahnya Nabi lagi khutbah Jumat, datang apa? Datang unta-unta membawa barang dagangan. Berarti mirip sama kayak hari Jumat di sana, banyak orang datang bawa barang dagangan. Cuman bedanya kalau zaman Nabi yang dibawa adalah
barang dagangan untuk dijual ulang, berarti kontainer-kontainer dari luar negeri, barang impor berarti. Cuman dulu pakai onta. Kalau sekarang 1 kontainer, 2 kontainer, 3 kontainer. Kalau dulu 100 onta begitu. 50 onta sampai 100 onta beriringan membawa barang dagangan dari luar negeri masuk ke dalam kota Makkah. Ini di Madinah saat itu, kota Madinah. Ketika datang unta-unta itu, maka para sahabat, tentu tidak semua, kebanyakan ini para sahabat yang subhanallah yang terkena dengan ujian harta. Ada juga yang tidak. Tapi kebanyakannya keluar. Mereka keluar subhanallah untuk apa? Untuk buru-buru memesan barang dagangan yang datang. Karena mereka itu rata-rata adalah pedagang, distributor, mereka distributor. Jadi importir datang, maka distributor langsung nyerang kan? Distributor nyerang, oh ambil ini gitu. Ya, ini yang terjadi saat itu. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan Nabi sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, mereka keluar dari masjid untuk apa? Untuk mengejar dagangan. Kalau di Tanah Abang kayaknya hari Kamis kayaknya ada dari Tasikmalaya ya. Di Tasik datang ke Tanah Abang, rame begitu. Untung nggak hari Jumat itu. Ya, jadi datang dagangan dari tempat lain, buru-buru distributor ambil. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini, katakanlah wahai Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad, pahala lagi yang ada di sisi Allah, yakni pahala apa? Salat Jumat, karena ini lagi berbicara salat Jumat, khususnya Jumat. Katakanlah wahai Muhammad bahwa pahala yang didapat daripada salat Jumat itu lebih baik daripada keuntungan yang didapat dari perniagaan. Subhanallah. Ya, mau untung berapapun, akad tersebut sekian ratus juta kah, 1 miliar kah, berapa miliar, berapapun keuntungan yang diraih seorang pedagang di saat waktu Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, pahala yang didapat orang yang salat Jumat lebih baik. Wallahu khairur raziqin. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wallahu khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rizki. Masya Allah. Ini namanya dalam Islam, ini berpikir terbalik ini. Justru lagi hari Jumat banyak orderan, terutama orderan ini online. Apa itu namanya? Ojek online atau transport online. Itu suka, ya, hari Jumat itu suka banyak orderan pas Jumatan. Yang bapak-bapak lagi sholat, atau orderan dari ibu-ibu jajan. Jadi ada banyak orderan. Di sini ada satu cara berpikir terbalik, atau ada satu cara memahami yang terbalik, yang tidak zahir. Berpikir kepada yang tidak terlihat. Apa itu? Bahwa begini, bahwa kalau kita sholat Jumat, atau kita sholat, kita tinggalkan dulu perkara dunia. Udah waktu salat, kita tinggalkan. Kita salat dulu. Ya, kita salat. Di sini kata Allah Azza wa Jalla ada 2 kebaikan. Yang pertama nih, pahala salat lebih baik daripada rizki yang didapat
saat azan, saat waktu salat. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rizki. Rizki yang akan dikasih Allah, rizki yang akan diberikan oleh Allah dengan kita salat, daripada kita meninggalkan salat yang tadi itu lebih baik daripada rizki yang diberikan oleh Allah saat kita meninggalkan salat. Rizki yang kita terima saat meninggalkan salat itu tidak lebih baik, walaupun jumlahnya banyak, ya, itu tidak lebih baik. Karena rizki itu ada dua, ada rizki halal, ada rizki haram, ada rizki yang tidak berkah, ada rizki yang berkah. Jadi rizki yang didapat ketika waktu salat, ada pedagang sini. Kamera. Ya, rizki yang didapat ketika dia salat itu tidak lebih baik dengan rizki yang dia dapat setelah dia salat. Walaupun jumlahnya lebih banyak yang dia dapat waktu salat, tapi tidak lebih baik. Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ya. Jadi rizki yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang terbaik pemberi rizki. Allah akan memberikan keberkahan terhadap rizki yang dicari sesuai dengan kaidah hukum Allah. Dan Allah tidak akan memberkahi rizki-rizki yang dicari menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmati Allah, singkatnya dari kisah ini yang ingin Anda sampaikan adalah sebenarnya banyak mengingat Allah saat mencari rizki. Mungkin itu yang ingin Anda tekankan, ya, karena bulan Ramadan sudah lewat. Sekarang kita bulan selain Ramadan. Selain Ramadan itu kita sering lupa kepada Allah, sering lalai kepada Allah. Maka salah satu motivasi kita biar kita terus ingat Allah pakai kaidah ini, yaitu kalau mau beruntung, perbanyak zikir, perbanyak ingat Allah, banyak baca Quran ketika cari rezeki. Bukan ketika bukan pensiun. Itu udah pasti kali. Udah harus. Ya. Tapi ketika mencari rezeki saat aktif, produktif, bagaimana caranya nih? Saya mendapat keuntungan akhirat dan keuntungan dunia. Kenapa? Karena sebesar apapun rezeki yang kita dapatkan, itu tidak bakal lebih baik daripada pahala yang kita dapatkan. Sebanyak apapun pahala ibadah kita, salat 5 waktu, itu pun tidak akan banyak di sisi Allah. Sepanjang apapun kita beribadah, itu pun tidak akan panjang, tidak akan besar di sisi Allah. Terus bagaimana supaya amal ibadah kita ini tertambah, ya, tertambah dengan umur yang pas-pasan ini, walaupun panjang pendek umurnya. Amalnya walaupun sholatnya tepat 5 waktu sholat sunnah, tetap aja itu kurang. Bagaimana untuk menutupi itu semua? Antum banyak zikir waktu nyari duit. Banyak ingat Allah waktu antum bekerja. Itulah salah satu, ya, bukan satu-satunya, salah satu untuk memenuhi hari demi hari hidup dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya hafalin Quran, walaupun cuma surat-surat pendek. Jadi kalau antum lagi ngantri, antum bisa zikir Quran. Ayat kursi ke Al-Baqarah 1-5. Al-Baqarah 2 ayat terakhir lumayan. 1-5 depan. Ayat kursi tengah. 2 terakhir akhir. Sempurna. Ya. Kalau antum punya hafalan, baca hafalan. Kalau tidak, maka zikir yang banyak. Lagi main, lagi jalan-jalan, lagi main pingpong,
Istighfar, nggak harus keras-keras antara kita dengan Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi itu besar pahalanya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah. Sedang dagang, sedang jalan. Dan terakhir anak tutup. Udah mau azan ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ansahu syaitan fa'ansahu syaitan." Apa itu ayatnya? Mutalish. Ulaika yakni artinya begini. Artinya begini singkatnya. Ada di surat Al-Mujadilah. Singkatnya begini. Yang pertama kali diganggu oleh syaitan dari diri seseorang adalah mengingat Allah. Ya. Adalah mengingat Allah. Itu yang paling pertama yang akan dia ganggu dari kita. Bagaimana caranya kita itu tidak mengingat Allah? Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Pertama kali syaitan mau menjerumuskan kita kepada dosa dan lalai, cara paling efektif dibuat kita lupa dengan Allah. Lupa zikir, lupa Quran, lupa akhirat, lupa Allah, langsung fokus dunia. Saat itu menang dia. Kuncinya kata ulama, dari situlah kunci dia merusak kehidupan kita. Paham? Istahwadha alaihimus syaitan fansahum dzikrallah. Kunci pertama pemaksiat itu berlaku, kunci pertama penjahat itu berlaku adalah karena syaitan berhasil melupakan dia dengan Allah azza wajalla. Memutus antara ingatan dia dengan Allah azza wajalla. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berzikir, selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.